Soal nomor 1. Andi, Betty, Citra, Danar, dan Eki bersaudara. Danar lebih tua dari Eki dan Betty. Citra adalah adik dari Andi dan kakak dari Eki. Jika Eki anak bungsu, maka anak keempat adalah. Untuk soal yang seperti ini, kita akan mengurutkan sesuai dengan pernyataan yang ada pada soal. Pertama, Danar lebih tua dari Eki dan Betty. Berarti kita urutkan Danar, kita anggap bahwa yang berada di bagian atas dia lebih tua ya. Danar, lalu Eki dan Betty. Kemudian Citra adalah adik dari Andi dan kakak dari Eki. Berarti Citra lebih tua dari Eki. Otomatis Citra berada di sini dan Citra adalah adik dari Andi. Berarti Andi berada di atas Citra. Setelah itu, jika Eki adalah anak bungsu, maka anak keempat adalah, Eki anak bungsu, berarti Eki harus berada di urutan paling bawah. Kemudian yang ditanya anak keempat adalah, kita bisa lihat dari urutan ini anak paling bungsu adalah Eki, maka di atasnya Eki ini paling bungsu berarti anak kelima ya. Kelima. Berarti anak keempat sudah pasti Betty. Jadi jawabannya adalah B. Nah, kalau untuk posisi Andi, Danar, dan Citra, kita tidak perlu melihat lebih jelas siapa yang urutan pertama, kedua, dan ketiga. Karena soal hanya menanyakan urutan keempat. Nomor 2. Beberapa wanita akan menghadiri arisan bersama. Susi tiba pukul 8, sedangkan Weni tiba setelah Koni. Ika datang paling akhir. Yanti datang setelah Weni dan Susi. Urutan yang benar dari yang paling awal tiba adalah. Nah teman-teman, kalau kita mendapatkan soal seperti ini, biasanya jawaban dari pertanyaan ini harus kita eliminasi satu persatu. Ya, maksudnya adalah kita akan mencoba menggugurkan jawaban yang salah melalui pernyataan-pernyataan yang ada pada soal. Kita lihat ada beberapa pernyataan. Yang pertama, Weni tiba setelah Koni. Ika datang paling akhir. Lalu pernyataan Yanti datang setelah Weni dan Susi. Kemudian ada Susi tiba pukul 8. Nah, untuk pernyataan Susi tiba pukul 8, karena yang di sini tidak ada pertanyaan mengenai pukul berapa, maka untuk pernyataan ini biasanya sebagai pengecoh. Jadi tidak perlu kita perhatikan. Nah, dari sisa pernyataan yang ada, pernyataan yang paling gampang untuk kita identifikasi adalah pernyataan Ika datang paling akhir. Untuk itu kita cek. Kalau Ika datang paling akhir, berarti jawabannya adalah urutan paling akhir harus Ika. Kita cek. Jawaban A Ika. Betul. Jawaban B Ika. Jawaban C D dan E. Berarti A, B, C, D untuk pernyataan Ika datang paling akhir masih punya kemungkinan untuk benar. Kita lanjut ke pernyataan Weni tiba setelah Koni.
Berarti kalau ini awal, ini akhir, maka koni harus lebih dulu datang atau lebih awal datang, setelah itu weni. Kita lihat, koni setelah itu weni. Weni setelah itu koni. Berarti jawaban A pasti salah. Jawaban B, koni weni. Berarti jawaban B masih punya kemungkinan benar ya. Jawaban C, weni koni. Berarti salah. Berarti masih jawaban B. Jawaban D, koni weni. Berarti masih punya peluang benar. Jawaban E, weni koni. Berarti tinggal dua jawaban yang berkemungkinan benar, B dan D. Kita lanjut ke pernyataan yang berikut, yaitu Yanti datang setelah Weni dan Susi. Berarti karena posisi Weni di sini, berarti Yanti ada di belakang. Yanti, Weni, kita taruh saja Susi, anggap saja dia bersamaan. Jadi Yanti datang setelah Weni dan Susi. Kita cek Yanti. Nah, kita bisa lihat Yanti, sebelum Yanti ada Weni saja, sedangkan Susi setelah Yanti. Otomatis jawaban B tidak benar, sehingga menyisakan jawaban D. Kita cek dulu Yanti, Weni dan Susi. Betul ya, Weni dan Susi datang dahulu, kemudian Yanti. Berarti jawaban D adalah jawaban yang paling benar karena cocok dengan semua pernyataan yang diberikan oleh soal. Jawabannya option D. Terima kasih.